Hai semua, hari ini kita akan membahas sebuah proyek yang bisa merevolusi dunia AI dan kripto. Dan perhatikan, ini bukan sekadar spekulasi, kita berbicara tentang platform yang sudah menghasilkan 4,6 juta dolar per bulan. Sebelum kita mulai analisis mendalam ini, jangan lupa like dan subscribe jika Anda ingin mengikuti perkembangan proyek menarik ini. Mari kita mulai dari awal. Untuk benar-benar memahami mengapa IO.net sangat revolusioner, kita harus membahas masalah besar yang jarang dilihat orang. Kita semua bersemangat dengan ChatGPT, Midjourney, dan sejenisnya, tapi tidak ada yang membahas tantangan sebenarnya. Daya komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan semua itu. Angkanya mencengangkan, permintaan komputasi untuk AI berlipat ganda setiap 3,4 bulan. Ini pertumbuhan eksplosif yang belum pernah terjadi dalam sejarah teknologi. Untuk memberi Anda gambaran konkret, hari ini, jika Anda ingin menyewa satu kartu NVIDIA A100 di Google Cloud, biayanya lebih dari $80 per hari. Yang lebih buruk, ada defisit besar 5 hingga 10 exaflops di cloud. Bagi yang belum paham, bayangkan kekurangan setara ratusan ribu GPU high-end. Tapi ini menjadi sangat menarik, bukan karena tidak ada cukup GPU di dunia. Masalah sebenarnya adalah GPU tidak digunakan secara efisien. Pusat data tradisional hanya beroperasi pada 12-18% kapasitas mereka. Ini seperti memiliki Ferrari yang diparkir 80% waktu. Sementara itu, ribuan mantan penambang kripto memiliki GPU kuat yang tidak terpakai sejak berakhirnya mining Ethereum. Belum lagi jutaan GPU konsumen yang tidur di PC para gamer saat mereka tidak bermain. Dan disinilah IO.net hadir dengan solusi brilian. IO.net datang dengan solusi yang mungkin terdengar sederhana setelah dijelaskan, tapi sebenarnya sangat kompleks untuk diimplementasikan. Mereka menciptakan apa yang disebut DePIN atau infrastruktur fisik terdesentralisasi yang khusus dirancang untuk GPU. Bayangkan Airbnb, tapi untuk daya komputasi. Tapi perhatikan, ini bukan sekadar marketplace untuk menyewa GPU. Inovasi sebenarnya dari IO.net adalah infrastruktur teknis mereka. Mereka mengembangkan apa yang mereka sebut Proof of Time Lock. Ini adalah sistem yang menjamin bahwa ketika Anda menyewa GPU, perangkat tersebut benar-benar didedikasikan 100% untuk tugas Anda. Tidak ada pembagian tersembunyi, tidak ada kehilangan performa, dan semua ini dengan latensi kurang dari 200 milidetik untuk non-tag. Ini sangat cepat. Jaringan mereka menggunakan apa yang disebut Mesh VPN. Sederhananya, alih-alih memiliki arsitektur terpusat, di mana semua lalu lintas melewati satu titik pusat, setiap node dalam jaringan bisa berkomunikasi langsung satu sama lain. Ini tidak hanya memberikan performa lebih baik, tapi juga ketahanan lebih tinggi. Jika satu node gagal, jaringan tetap berjalan normal. Dan hasilnya sudah terlihat, angka pertumbuhannya luar biasa. Saya sudah menyebutkan pendapatan bulanan 4,6 juta dolar, tapi yang lebih mengesankan adalah stabilitasnya. Kita bicara tentang pendapatan harian stabil 59 ribu dolar. Ini belum pernah terjadi untuk proyek semudah ini. Yang paling menarik bagi saya adalah aspek lingkungannya. Alih-alih membangun pusat data baru yang boros energi, IO.net mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Ini seperti berhenti membuat mobil baru dan menemukan cara untuk menggunakan secara efisien semua mobil yang sudah terparkir. Dengan mengoptimalkan penggunaan GPU yang ada daripada membuat yang baru, mereka berkontribusi signifikan mengurangi jejak karbon sektor ini. Dan kemitraan mulai berdatangan. Leonardo AI, salah satu pemimpin dalam generasi gambar AI, sudah menggunakan infrastruktur mereka, tapi ini baru puncak gunung es. Kasus penggunaannya sangat luas, model bahasa, pengenalan gambar, simulasi ilmiah, dan dengan munculnya agen AI otonom, permintaan hanya akan terus meningkat. Mari kita bahas hal yang menarik bagi banyak dari Anda. Bagaimana IO.net mengelola ekonominya, dan bagaimana Anda bisa mendapat keuntungan. Model bisnis mereka dirancang dengan sangat baik, dan saya akan jelaskan mengapa. Pertama, token IO. Pasokan maksimum dibatasi pada 800 juta token. Ini penting karena tidak seperti beberapa proyek yang mencetak token tanpa batas. Di sini ada batas yang jelas. Pada peluncuran, 500 juta didistribusikan,
dan 300 juta sisanya akan diterbitkan secara bertahap sebagai reward. Tapi perhatikan, yang benar-benar cerdas adalah mekanisme burn mereka. Sebenarnya, sebagian dari pendapatan yang dihasilkan jaringan digunakan untuk membeli kembali dan membakar token I.O. Semakin banyak jaringan digunakan, semakin banyak token yang dibakar. Dan ketika kita melihat jaringan sudah menghasilkan $59.000 per hari, kita memahami bahwa mekanisme burn ini bukan sekadar teori. Sistem staking juga sangat menarik. Untuk berpartisipasi dalam jaringan sebagai penyedia GPU, Anda harus melakukan staking minimal $200 I.O. per GPU. Tapi ada pengali berdasarkan performa perangkat Anda. Semakin kuat GPU Anda, semakin banyak yang harus Anda stake, tapi semakin besar juga reward Anda. Ini masuk akal. Seseorang yang menyediakan RTX 4090 memberi nilai lebih besar ke jaringan dibanding seseorang dengan kartu lama entry level. Struktur biaya mereka juga sangat cerdas. Mereka mengambil 0,25% biaya pemesanan dan 2% untuk pembayaran dalam USDC. Tapi ini yang pintarnya, tidak ada biaya sama sekali jika Anda menggunakan token I.O. Ini menciptakan insentif alami untuk menggunakan dan memegang token. Ini seperti Uber menawarkan perjalanan gratis jika Anda membayar dengan token mereka. Dan semua ini mulai menarik perhatian investor besar. Kita berbicara tentang manajer aset yang mengelola $1,63 triliun yang mulai tertarik pada proyek ini. Ini bukan lagi sekadar proyek kripto untuk penggemar, ini menjadi infrastruktur serius untuk industri AI. Sekarang, mari kita bahas apa yang benar-benar membedakan IO.net dari kompetitor. Dan percayalah, mereka punya keunggulan serius. Yang pertama dan paling jelas adalah harga. Kita bicara tentang penghematan 90% dibandingkan solusi cloud tradisional. Untuk memberi perspektif, jika Google Cloud menagih Anda $100.000 per bulan untuk GPU, dengan IO.net, Anda hanya membayar $10.000. Perbedaannya sangat besar. Tapi harga bukan segalanya. Yang benar-benar revolusioner adalah kecepatan deployment. Di Google Cloud, ketika Anda ingin mendeploy cluster GPU, butuh beberapa hari bahkan minggu. Belum lagi urusan administrasi, verifikasi KYC, batas kredit. Dengan IO.net, Anda bisa beroperasi dalam 90 detik. Mari kita lihat kompetitor langsung. Anda mungkin pernah mendengar tentang Render Network. Ini proyek bagus yang dibuat pada 2017, sangat kuat dalam rendering 3D. Tapi mereka spesialis 3D, bukan AI. Keduanya berguna, tapi untuk hal yang berbeda. Ada juga Akash Network dengan token AKT mereka. Mereka menyediakan cloud terdesentralisasi umum. Ini menarik, tapi tidak dioptimalkan untuk AI. IO.net fokus khusus pada AI dan optimalisasi latensi. Dan dalam AI, latensi itu kritis. Keunggulan utama lain IO.net adalah pendekatan mereka terhadap agen AI. Mereka tidak hanya menyediakan daya komputasi, tapi membangun seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk generasi AI berikutnya. Kemitraan mereka dengan Agent FE baru permulaan. Bayangkan masa depan di mana ribuan agen AI otonom berjalan di jaringan mereka, masing-masing membutuhkan daya komputasi untuk beroperasi. Dan jangan lupakan aspek investasinya. Dengan IO.net, Anda terekspos ke 3 tren utama. AI yang meledak, kripto yang semakin mainstream, dan DePIN yang mewakili gelombang baru infrastruktur terdesentralisasi. Jadi, kemana arah IO.net? Ini pertanyaan besar, dan sejujurnya prospeknya sangat menarik. Lihat apa yang terjadi di industri AI. Model menjadi semakin besar, semakin kompleks. GPT-4 hanya permulaan. Orang sudah membicarakan model yang akan membutuhkan daya komputasi ribuan kali lebih besar. Dan semua ini harus berjalan di suatu tempat. Timingnya juga sempurna. Kita berada dalam periode di mana mantan penambang Ethereum mencari cara untuk mengkonversi peralatan mereka. Pusat data tradisional menyadari bahwa mereka kurang memanfaatkan sumber daya mereka. Dan pengembang AI kesulitan mencari daya komputasi yang terjangkau. IO.net hadir tepat waktu untuk menghubungkan semua titik ini. Yang membuat saya sangat optimis adalah visi mereka tentang agen AI. Kita baru mulai memahami potensi agen otonom. Bayangkan ribuan asisten AI kecil
yang bekerja 24/7, menganalisis data, membuat keputusan, masing-masing akan membutuhkan daya komputasi. Dan io.net sedang membangun infrastruktur yang akan membuat semua ini mungkin. Tentu saja ada risiko, mari jujur. Teknologinya baru, pasarnya volatile, persaingan pasti akan meningkat. Tapi io.net sudah membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan pendapatan nyata. Ini bukan sekadar janji di white paper. Ketika Anda melihat mereka sudah menghasilkan 4,6 juta dolar per bulan dengan pertumbuhan konstan, ini memberi kepercayaan. Untuk menutup, io.net adalah infrastruktur fundamental untuk masa depan AI. Mereka memecahkan masalah nyata dengan solusi nyata dan pendapatan nyata. Ini seperti Anda bisa berinvestasi di pusat data Amazon di awal. Saya akan mengikuti proyek ini dengan cermat dan memberitahu Anda perkembangannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga percaya pada potensi infrastruktur terdesentralisasi untuk AI? Beritahu saya di kolom komentar